Tapi kutukan itu udah menyebar dan membuat hidup Dumbledore ini hanya tersisa 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, setelah di video yang ini aku bahas tentang apa itu Horcrux, kekuatannya, dan penghancurannya. Nah, sekarang aku mau lanjut bahas tentang apa aja Horcruxnya Voldemort, siapa aja yang jadi korbannya, dan bagaimana mereka dihancurkan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja. Ini dia. Yang pertama ada buku harian Tom Marvolo Riddle. Buku harian ini seperti buku biasa pada umumnya ya, bahkan bentuknya ini terlihat lusuh dengan sampul berwarna hitam. Tapi siapa sangka di balik halaman kosongnya itu ternyata tersembunyi jiwa kelam seorang anak bernama Tom Marvolo Riddle. Tahun 1943, Tom Marvolo Riddle ini masih jadi siswa cemerlang loh di Hogwarts. Dia sangat tampan, cerdas, dan sangat berbakat. Tapi sayang sekali dia diam-diam penuh ambisi akan kekuasaan dan keabadian. Saat itu dia berhasil membuka kamar rahasia dan melepaskan monster yang ada di dalamnya, yaitu seekor basilis. Makhluk tersebut langsung menyerang para siswa kelahiran Muggle. Seorang gadis bernama Myrtle Warren atau kita kenal sebagai Moaning Myrtle itu terbunuh oleh basilis ini di toilet perempuan lantai 2 Kastil Hogwarts. Nah, pembunuhan tersebut menjadi pemicu pecahnya jiwa Tom. Dan Moaning Myrtle menjadi korban pertama Tom untuk menciptakan Horcrux pertamanya, yaitu buku hariannya sendiri. Buku harian ini bukan sekadar tempat menulis, tapi tempat bersemayamnya pecahan jiwa Tom Riddle. Dia menyimpannya dengan tujuan suatu saat nanti buku itu akan membuka kamar rahasia lagi, meskipun dia ini udah nggak ada. Pada akhirnya buku tersebut dititipkan ke Lucius Malfoy yang dipercaya untuk menjaga buku tersebut dengan ketat. Namun sayang sekali setelah menitipkan buku itu, Voldemort ini mengalami kejatuhan dan Lucius mengira bahwa tuannya tersebut udah nggak ada. Dia juga nggak tahu kalau buku yang dititipkan itu adalah Horcrux. Nah, setelah bertahun-tahun untuk keuntungannya sendiri dan tanpa instruksi dari tuannya, karena memang dia nggak tahu kalau tuannya ini ternyata masih ada, Lucius secara diam-diam memberikan buku tersebut kepada Ginny Weasley, siswa tahun pertama di Hogwarts sekaligus adik Ron dan anak bungsu dari Arthur Weasley. Ginny mulai menulis di halaman buku tersebut dan tentu saja buku itu membalasnya. Perlahan jiwa Ginny ini diambil sampai akhirnya melalui buku itu Tom Riddle muda bangkit. Bukan berupa tubuh fisik Ginny, tapi semacam roh yang hidup kembali. Dia mulai mengendalikan Ginny, membuatnya membuka kamar rahasia lagi dan melepaskan basilis untuk kedua kalinya. Bersamaan dengan tahun kedua Harry Potter di Hogwarts, dia menemukan buku itu di toilet anak perempuan dan bertarung melawan memori Tom Riddle di kamar rahasia. Dengan taring basilis, dia menusuk buku harian tersebut. Dan cairan hitam seperti darah menyembur dari buku harian Tom Marvolo Riddle. Untuk pertama kalinya, pecahan jiwa Voldemort benar-benar dimusnahkan. Buku harian itu bukan hanya sebuah buku biasa, tetapi rencana keabadian, sebuah Horcrux pertama yang akhirnya dihancurkan. Yang kedua ada cincin Marvolo Gaunt, cincin terkutuk. Di balik batu berukir simbol kematian, tersembunyi warisan darah, kutukan, dan obsesi akan keabadian. Inilah kisah cincin Marvolo Gaunt, Horcrux kedua Voldemort. Tom Riddle adalah keturunan langsung dari Salazar Slytherin, salah satu pendiri Hogwarts. Melalui garis ibunya, dia mewarisi darah keluarga Gaunt, penyihir berdarah murni yang terobsesi dengan kemurnian dan kekuasaan. Di sebuah gubuk tua milik keluarga Gaunt, Tom mencuri sebuah cincin emas besar bertatahkan batu hitam dari morfin. Cincin ini dulu milik kakeknya, Marvolo Gaunt, yang kemudian secara nggak langsung diwariskan kepada Morfin, anak laki-laki Marvolo sekaligus paman Voldemort. Cincin tersebut menyimpan rahasia kuno, yaitu batu kebangkitan, salah satu dari 3 relikui kematian.
Sayangnya Tom tidak tahu atau mungkin bahkan gak peduli akan maknanya. Dia hanya melihat satu hal, yaitu warisan berharga dari leluhurnya dan wadah yang sangat sempurna untuk Horcrux keduanya. Setelah menciptakan Horcrux pertama dari buku hariannya sendiri, Tom kembali menghabisi orang, yaitu ayah kandungnya sendiri, Tom Riddle Senior, juga kakek dan nenek dari pihak ayahnya. Dia menghabisi mereka dengan kejam, tanpa rasa bersalah dan menyesal sedikit pun. Dia juga menjadikan morfin sebagai kambing hitam. Morfin itu kan pamannya sendiri ya. Dia juga memodifikasi ingatan morfin. Dari pembunuhan itulah, Tom memecah jiwanya lagi dan menyimpannya di dalam cincin milik keluarga ibunya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, cincin tersebut ditemukan oleh Albus Dumbledore di reruntuhan rumah tua milik keluarga Gaun. Tapi benda itu tak hanya berisi Horcrux, cincin itu udah disihir agar mengandung kutukan sihir hitam yang sangat mematikan. Pada saat itu Dumbledore mengenali batu hitam di cincin itu sebagai batu kebangkitan. Dia pun terlena dan kemudian memakainya. Akhirnya Dumbledore terkena kutukan kematian. Beruntungnya dia ini penyihir yang hebat ya, dan tentu dibantu diselamatkan oleh Severus Snape. Tapi kutukan itu udah menyebar dan membuat hidup Dumbledore ini hanya tersisa 1 tahun. Meski begitu, Dumbledore berhasil menghancurkan cincin tersebut dengan pedang Gryffindor yang sudah menyerap racun basilis. Cincin itu adalah simbol darah, warisan, dan kematian. Horcrux kedua Voldemort yang gak hanya mengorbankan jiwa orang lain, tapi merenggut nyawa Dumbledore juga. Yang ketiga ada Leontyne Salazar Slytherin, Horcrux yang terkubur dalam pengkhianatan. Di balik sebuah liontin tua berukir huruf S tersembunyi warisan kelam dan jiwa terpecah seorang penyihir haus keabadian. Setelah menciptakan dua Horcrux, tentu saja Voldemort ini masih belum puas ya. Dia ingin menyimpan jiwanya lagi dalam benda-benda milik para pendiri Hogwarts. Setelah mendapatkan cincin milik leluhurnya, kini dia mengincar liontin kuno peninggalan Salazar Slytherin yang dulunya diwariskan ke keluarga Gaun. Setelah dijual oleh Merop Gaun, ibunya Voldemort, kepada Borgin and Burkes, akhirnya liontin itu jatuh ke tangan seorang kolektor kaya bernama Hepzibah Smith. Suatu hari, Hepzibah Smith ini menunjukkan 2 barang paling berharga miliknya kepada Tom, yang waktu itu berkunjung ke kediamannya, yaitu liontin Salazar Slytherin dan piala Helga Hufflepuff. Tom Riddle mencuri liontin itu dan menghabisi seorang gelandangan Muggle untuk memecah jiwanya dan menjadikan liontin itu Horcrux ketiga. Voldemort menyembunyikan liontin tersebut di sebuah gua terpencil di tebing laut yang dulunya adalah tempat dia mengintimidasi atau menyiksa mental dan fisik kedua temannya pada saat anak-anak panti asuhan diajak piknik ke sebuah desa dekat laut. Gua tersebut hanya bisa diakses dengan sihir, dan di sanalah dia melakukan ritual gelap untuk melindungi Horcrux ini. Dengan sihir berlapis-lapis seperti danau yang penuh inferi atau mayat hidup yang disihir. Terus ada juga ramuan beracun yang menyebabkan penderitaan mental. Terus kekuatan sihir yang hanya bisa dilawan oleh keberanian luar biasa. Beberapa tahun kemudian, seorang pengikut Voldemort diam-diam membelot, yaitu Regulus Arcturus Black. Kalian bisa nonton kisahnya di video yang ini ya. Dia mengetahui tentang Horcrux ini dan diam-diam meminta Kreacher, si peri rumahnya, untuk membantunya mencuri liontin itu. Regulus berhasil menggantinya dengan liontin tiruan yang sudah dibuatnya. Tapi sayang sekali, dia mengorbankan dirinya sendiri. Regulus tewas tenggelam ditarik oleh inferi ke dasar danau. Kreacher selamat membawa liontin yang asli dan rahasia ini tetap terkubur selama bertahun-tahun.
Liontin asli akhirnya ditemukan oleh Harry, Ron, dan Hermione, tetapi Horcrux ini bukan benda biasa. Dia berbisik, memprovokasi, dan membuat ketiganya bertengkar. Liontin tersebut dihancurkan oleh Ron menggunakan pedang Gryffindor. Dengan teriakan melengking, pecahan jiwa tersebut akhirnya musnah. Kalung itu adalah lambang warisan, kesombongan, dan pengkhianatan. Tapi akhirnya sihir kelam yang tinggal di dalamnya tidak lebih kuat dari keberanian dan kesetiaan. Yang keempat ada piala Hufflepuff, keabadian yang dicuri dari darah dan emas. Warnanya keemasan, kecil, dan tampak tidak berbahaya. Tapi piala mungil itu menyimpan darah, pembunuhan, dan pecahan jiwa Voldemort. Voldemort mencuri piala Hufflepuff dari seorang kolektor kaya dan sombong bernama Hepzibah Smith. Dia mencuri 2 harta berharga dari sana, yaitu Liontin Salazar Slytherin dan piala Helga Hufflepuff, pusaka langka dari pendiri Hogwarts. Tom tahu piala itu sempurna untuk menyimpan jiwanya. Dia ingin membuat Horcrux dari masing-masing pendiri Hogwarts. 2 hari setelah Hepzibah ini memperlihatkan Liontin dan piala tersebut, dia ditemukan meninggal dan peri rumahnya, Hoki, dijebak sebagai pelaku. Lagi-lagi Voldemort mengkambing hitamkan orang lain. Voldemort menyembunyikan piala ini di tempat yang gak bisa dimasuki siapapun dengan mudah. Dia mempercayakan piala itu ke Bellatrix Lestrange dan menyimpannya di brankas keluarga Lestrange di bank sihir Gringotts. Brankas itu bukan tempat biasa, dilindungi oleh kutukan pengganda yang membakar, sistem keamanan naga penjaga, dan sihir kuno yang membuat siapapun sulit kabur dari sana. Piala itu tergeletak di sana bertahun-tahun. Saat Harry, Ron, dan Hermione sedang berburu Horcrux, mereka menyusup ke Gringotts dengan penyamaran dan bantuan goblin bernama Griphook. Mereka berhasil masuk ke brankas Bellatrix Lestrange, tetapi saat menyentuh benda-benda di dalamnya, kutukan pengganda pun aktif. Seluruh isi brankas membara dan terus bertambah. Trio itu nyaris terpanggang, tetapi pada akhirnya berhasil mengambil piala dan melarikan diri dengan menunggang naga putih buta yang menjaga brankas tersebut. Hermione Granger menghancurkan Horcrux itu menggunakan taring basilisk di kamar rahasia saat pertempuran Hogwarts. Dengan jeritan yang mengerikan, satu lagi pecahan jiwa Voldemort musnah untuk selamanya. Piala itu melambangkan kerja keras dan kesetiaan, nilai-nilai Hufflepuff, tapi sayang sekali dicemari oleh ambisi, darah, dan kematian. Kemudian yang kelima ada diadem Ravenclaw, mahkota kebijaksanaan yang disesatkan. Di balik puing-puing menara sekolah sihir terhebat, tersembunyi mahkota seorang pendiri yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Inilah kisah diadem Rowena Ravenclaw, Horcrux kelima Voldemort. Diadem adalah sebuah mahkota perak bertatahkan batu bulan milik Rowena Ravenclaw, pendiri asrama Ravenclaw. Konon, siapapun yang memakainya akan mendapatkan kebijaksanaan luar biasa. Namun, mahkota itu menghilang, bukan dicuri, tapi dibawa lari oleh putrinya sendiri, Helena Ravenclaw. Karena rasa iri dan haus pengakuan, Helena bersembunyi di Albania dan mati di sana, dibunuh oleh Bloody Baron, pria yang mencintainya. Dan kemudian si Bloody Baron ini setelahnya. Rowena pun meninggal dengan hati hancur dan mahkota itu hilang selama berabad-abad. Puluhan tahun kemudian, Tom Riddle berhasil membujuk hantu wanita berambut kelabu yang tak lain adalah Helena Ravenclaw untuk memberitahukan lokasi diadem itu. Dia berkata pada Tom bahwa mahkota itu masih tersembunyi di hutan Albania di antara pepohonan sunyi dan tanah yang belum dijamah oleh manusia. Tom pun berhasil menemukan diadem tersebut. Kemudian dia menghabisi seorang petani Albania yang gak pernah disebutkan identitasnya dan menjadikan diadem itu sebagai Horcrux kelima.
Lalu dengan licik dan percaya diri, Tom Riddle menyembunyikan diadem itu di Hogwarts di ruang kebutuhan. Ruang ajaib yang hanya muncul saat dibutuhkan. Dia menyimpannya di antara tumpukan barang-barang gak berguna, yakin gak akan ada seorang pun yang menemukannya. Bertahun-tahun kemudian, Harry Potter dan kawan-kawannya menemukan diadem itu saat pertempuran Hogwarts. Tetapi saat mereka mencarinya, Draco Malfoy, Crabbe, dan Goyle muncul nih. Dalam kepanikan, Crabbe melepaskan kutukan api iblis, api liar yang membakar apapun hingga ke akar sihirnya, vampire ya. Ironisnya, api itu yang kemudian menghancurkan diadem bukan oleh tangan Harry Potter, tetapi oleh sihir liar yang memakan siapapun, apapun tanpa pilih kasih. Pecahan jiwa Voldemort berteriak sebelum hancur bersatu dengan api dan lenyap dari dunia. Diadem Ravenclaw adalah simbol kebijaksanaan, tapi di tangan Voldemort berubah menjadi senjata kebodohan abadi. Jiwa kelima pun hancur dan kekuasaan sang pangeran kegelapan ini mulai goyah. Lalu ada Harry Potter sendiri, Horcrux yang tanpa disengaja jiwa Voldemort di tubuh musuhnya. Tidak selamanya Horcrux diciptakan dengan niat. Ada satu yang lahir dari kebencian, kutukan, dan kejatuhan. Bukan dari mantra, tapi dari kesalahan besar seorang monster Horcrux itu sendiri. Tanggal 31 Oktober 1981, Voldemort datang ke Godric's Hollow untuk bayi bernama Harry Potter, anak dari ramalan yang bisa menghancurkannya. Dia membunuh James dan Lily Potter, orang tua Harry, tapi saat dia melayangkan kutukan mematikan ke Harry Potter, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh Voldemort ini hancur, jiwanya terlepas dari raga, melayang, takut, lemah, dan gak berbentuk. Namun pecahan jiwanya yang tak sepenuhnya hilang menempel pada satu-satunya yang ada di ruang itu, yaitu Harry Potter. Dan tanpa sengaja Voldemort menciptakan Horcrux ke-6 yang gak disadarinya dan gak diniatkan. Benar-benar sebuah kesalahan fatal. Sejak saat itu terbentuklah koneksi antara Voldemort dengan Harry Potter. Harry yang bisa bicara dengan ular atau Parselmouth, layaknya keturunan Slytherin, lalu bermimpi tentang apa yang dilihat Voldemort, merasakan emosi dan kemarahan yang bukan miliknya, bahkan kadang merasakan keberadaan Voldemort. Dia membawa bagian dari jiwa Voldemort di dalam tubuhnya, dan itu berarti selama Harry masih hidup, Voldemort tidak bisa benar-benar mati. Saat-saat terakhir perang Hogwarts, Harry Potter akhirnya mengetahui bahwa ada bagian jiwa Voldemort di dalam tubuhnya setelah melihat kenangan Snape dalam pensif. Dia pun berjalan ke hutan menyerahkan dirinya pada kematian. Voldemort melayangkan Avada Kedavra sekali lagi, tetapi Harry tidak benar-benar mati. Yang mati adalah bagian Voldemort yang ada dalam diri Harry. Harry kembali dari kematian, hidup tanpa jiwa yang gelap itu. Horcrux ini tidak dibuat dari sihir, tapi dari kebencian dan dihancurkan bukan oleh pedang atau taring, tetapi oleh cinta, pengorbanan, dan keberanian. Bagian jiwa Voldemort dalam diri Harry musnah selamanya. Lalu kenapa jiwa Voldemort bisa menempel pada Harry? Gini, bayangkan seorang penyihir paling jahat di dunia dengan jiwa yang udah terpecah berkali-kali melempar kutukan pembunuh ke seorang bayi, Harry. Tetapi kutukan itu gagal. Bukan karena kekuatan Harry Potter, tetapi karena ibunya, Lily Potter, yang berkorban nyawa dengan cinta sejati. Itu adalah sihir kuno yang gak bisa disentuh oleh kegelapan. Kok sedih ya. Ketika mantra Avada Kedavra terpental, tubuh Voldemort ini meledak. Jiwanya tercerai-berai, mengambang liar, penuh kebencian dan kehilangan wadah. Dan karena jiwa Voldemort sudah sangat rapuh,
dan gak stabil akibat terlalu sering dibelah dari penciptaan Horcrux sebelumnya. Satu pecahannya secara tidak sengaja menempel ke makhluk hidup paling dekat, yaitu Harry. Bayi itu bukan hanya selamat, tapi menjadi tempat menumpang pecahan jiwa gelap, ibarat parasit yang gak kasat mata. Dumbledore menyebutnya sebagai Horcrux tanpa sengaja karena memang Voldemort ini gak berniat membuatnya, bahkan dia gak menyadari kehadirannya. Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya sihir Horcrux bekerja saat ada pembunuhan dan jiwa sedang terbelah. Jadi ketika Voldemort ini membunuh Lily, lalu jiwanya dihantam kutukan yang terpental, dia sudah dalam kondisi cukup hancur untuk membuat Horcrux. Namun tanpa benda mati sebagai wadah, jiwa itu mencari tempat dan menemukannya pada Harry Potter yang lemah dan gak berdaya. Jiwa gelap itu tumbuh bersama Harry, menciptakan koneksi tak kasat mata antara pembunuh dan korban. Tapi dari kesalahan besar itu lahir kunci untuk kehancuran Voldemort sendiri. Dan yang terakhir ada Nagini, jiwa yang terperangkap dalam ular. Ada Horcrux yang terbuat dari emas, permata, bahkan pusaka para pendiri Hogwarts. Tapi yang satu ini adalah makhluk hidup. Dia bernapas dan bisa menghabisi nyawa orang lain. Nagini bukan sekadar ular raksasa, dia adalah makhluk berdarah kutukan. Dulu dia adalah manusia wanita yang dikutuk untuk perlahan-lahan kehilangan wujud manusianya dan berubah jadi ular untuk selamanya. Dalam dunia sihir ini dikenal sebagai Maledictus. Tak banyak yang tahu bagaimana Voldemort menemukannya, tapi saat dia berada dalam bentuk paling lemah tanpa tubuh, tanpa kekuatan, Nagini ini menjadi pelindung dan pendamping setianya. Dia menjaganya, memberi makan, bahkan membantu dalam ritual kegelapan untuk mengembalikan tubuh Voldemort. Voldemort memutuskan untuk menjadikan Nagini Horcrux ke-6 menurutnya. Karena dia kan nggak menyadari kalau sudah menciptakan satu Horcrux yang secara nggak disengaja, yaitu Harry ya. Dia menghabisi seorang korban yang kemungkinan besar adalah Bertha Jorkins, penyihir Kementerian Sihir yang dihabisi di Albania. Dari pembunuhan itu, Voldemort memecah jiwanya lagi dan memasukkannya ke dalam tubuh Nagini. Berbeda dengan benda mati, dia bisa menyerang, membunuh, dan melindungi dirinya sendiri. Dia menjadi bagian dari Voldemort lebih dari sekadar peliharaan. Nagini jadi kayak semacam senjata mematikan gitu. Dia menghabisi Severus Snape, merobek lehernya atas perintah tuannya. Dia juga digunakan untuk menyiksa dan memburu para penyihir yang menentang Voldemort. Bahkan saat Voldemort tahu Horcrux-Horcruxnya mulai dihancurkan, Voldemort ini menyembunyikan Nagini, menjaganya seperti mahkota terakhir pada saat pertempuran Hogwarts. Saat segalanya kacau, Voldemort menyembunyikan Nagini dalam medan pelindung sihir, tapi takdir tidak bisa dihindari. Dengan bantuan Neville Longbottom yang bangkit dari ketakutan dan trauma, pedang Gryffindor muncul di tangannya, dan dengan satu tebasan penuh kemarahan juga keberanian, Nagini dipenggal. Jiwa Voldemort yang ada di dalamnya pun menjerit dan hancur. Nagini adalah bukti bahwa kegelapan bisa membungkus makhluk paling tak berdosa.